Sadaqallahu al-azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajab wa qalbin la yakhsha. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna bil ilmi nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya irhamna bi rahmatika ya sama-sama yang kita hormati dan insyaallah Allah muliakan kita sekalian, Bapak Ustaz Haji Sarmili selaku Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa, dan lupa pula yang sama-sama kita hormati dan insyaallah Allah muliakan guru kita sekalian, Bapak Ustaz Haji Ramdhani. Hadirin hadirat shaimat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tahajud. Hadirin hadirat shaimat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Yasin, yaitu ayat wa ma ta'dihim min ayati rabbi wallahu a'lam bi haqiqatil Qur'an. Kata Allah wa ma dan tidaklah, maknanya maknafi, artinya tidak. Nah, sebab diartiin tidak ada lapat ilah kesononya nanti ilah kanu anhamu muridin, makanya maknya diartiin tidak karena ada lapat il wa ma ta'dihim dan tidaklah datang ke kafir-kafir Mekah, tidaklah datang ke orang-orang kafir Mekah min ayatin, apa min ayatin, satu ayat min ayati rabbihim, dari macam-macam ayat Tuhannya orang-orang kafir Mekah. Jadi apabila datang satu ayat ya, dari macam-macam ayat Tuhannya, yang mana ayatnya ini ayat itu dalatun, ayat ini menunjukkan ala risalati Muhammadin alaihi salatu wassalamu, menunjukkan karena bahwa Muhammad adalah seorang nabi, Muhammad adalah seorang roh. Hadirin, apabila datang satu ayat dari macam-macam ayat Allah ke orang-orang kafir Mekah, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rasul, illa kecuali kamu ada orang-orang kafir Mekah itu anha, karena ayatnya Allah mu'ridina, mereka berpaling, mereka melengos. Ya, apabila datang aja dari satu ayat nih, daripada macam-macam ayat Allah bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi, Muhammad SAW adalah seorang rasul. Ya. Mana yang menunjukkan bahwa Muhammad seorang nabi, bahwa Muhammad rasul, yaitu firman-firman Allah ya datang ke nabi kita, nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Itu sudah menunjukkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi dan utusan Allah ya. Akan tetapi orang-orang kafir Mekah, mereka pada berpaling, dalam arti nggak beriman, nggak mempercayai bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ya, hadirin, tatkala datang aja dah wahyu ya ke orang-orang kafir Mekah ya, firman-firman Allah datang
satu ayat aja dari macam-macam ayat Allah. Mereka itu nggak beriman, nggak percaya apa-apa yang didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang begitu hadirin orang-orang kafir. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahkan ayat ini hadirin ada dua ayat disebutin oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah dan dalam surat Yasin. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nanti disebutin lagi oleh Allah dalam surat Yasin ayat 9. Cuman di dalam surat Yasin ayat 9 ini enggak pakai lafaz innal ladzina kafaru, enggak. Langsung sawa'un alaihim a'anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat sonanya innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhum, terus ya. Nah, kalau di surat Al-Baqarah pakai innal ladzina kafaru. Ada innal ladzina kafaru, nah. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat selanjutnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum ajabun ajib. Pakai innal ladzina kafaru. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Akan tetapi dalam surat Yasin nggak pakai innal ladzina kafaru, dihilangin innal ladzinya. Langsung aja sawaun alaihi. Jadi kata Allah innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir sawaun sama aja alaihim ke mereka. A'anjartahum, engkau beri peringatan hai Muhammad, am lam tunzirhum, atau engkau enggak beri peringatan Muhammad kepada mereka, ya mereka itu la yu'minuna, enggak beriman. Sama aja ini. Engkau kasih peringatan a'anjartahum am lam tunzirhum, atau enggak engkau kasih peringatan, mereka itu la yu'minun. Kenapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan hati-hati mereka juga dikunci oleh Allah. Bisawatu walahum ajabun alim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, bahkan pendengaran mereka juga, ya penglihatan mereka telah ditutupi oleh Allah sehingga mereka enggak beriman. Makanya di dalam Al-Quran surat Yasin ini, ya, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anhamu ridin. Tidaklah datang, ya, orang-orang kafir Mekah satu ayat daripada macam-macam ayat Tuhannya mereka illa kanu anha muridin, kecuali kanu ada mereka anha karena ayatnya Allah itu muridina, orang yang berpaling. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, ayat selanjutnya wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, wa idza, dan apabila kila dikatakan, dibilangin, ya, lahum ke kafir-kafir Mekah, ya, anfiqu, infaklah kamu, bersedekahlah kamu, mimma, daripada apa-apa, rojako, yang telah merizikian,
Qul ke kamu sekalian, hai kafir-kafir Mekah, siapa Allahu Gusti Allah. Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir Mekah ini, ya, yaitu ampiku, hai kafir-kafir Mekah, sedekahlah kamu, infakkanlah kamu, belanjakanlah oleh kamu, mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Apa-apa yang direzekikan oleh kamu, maka sedekahkanlah. Tafsirannya ayat itu izakila, apabila dikatakan, dibilangin lil kufari, kepada orang-orang kafir. Orang kafir apabila dibilangin begini nih hadirin, amfiku, hai kafir-kafir, infakkanlah, sedekahkanlah, mimma, dari apa-apa a'aqakumullahu, yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Apa-apa yang diberikan oleh kamu sekalian, hai kafir-kafir Mekah, ya, coba sedekain, coba impakin min fadlihi, daripada anugerahnya Allah. Qala berkata, menjawab, siapa alladzina, orang-orang kafaru yang kufur, ini orang-orang, lilladzina, kepada orang-orang amanu yang beriman, anudimu, apakah nudimu memberi makan kami, yaitu anarjuku, apakah narjuku memberi rezeki kami. Kata orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir hadirin, tatkala dibilangin, ya, sodakohkanlah, infakkanlah dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Lalu mereka berkata, menjawab mereka disuruh sodakoh hadirin, orang-orang kafir nih disuruh sodakoh. Lalu mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah aku harus sodakoh? Apakah aku harus memberi rezeki? Apakah aku harus memberi makan man kepada orang? Lau yasha'u, apabila menghendaki ke orang tersebut, siapa Allahu Allah, at'amahu, ya, at'amahu, karena memberi makan aku kepada orang tersebut. Orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir dah, apabila disuruh infak, disuruh sodakoh, ya, karena apa-apa yang telah diberikan oleh Gusti Allah, mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah aku harus sodakoh? Apakah aku harus sedekah kepada orang-orang yang Allah kehendaki orang itu diberi makan oleh Allah? Nanti ayatnya maknanya gini adik, ya, Allah nih menghendaki memberi makan yang namanya orang ini, ya, harusnya kan Allah aja yang memberi, kenapa aku yang harus memberi? Katanya orang-orang kafir Mekah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tafsirannya begini, wajalika, dan ada pun yang demikian itu, anal mukminina, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, ya, lil kufari, berkata kepada orang-orang kafir Mekah, kata orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir Mekah, amfiku,
hai kafir-kafir Mekah, sedekahkanlah, impakkanlah alal masakini kepada orang-orang miskin, mimma daripada perkara rogi betul yang kamu resep, yang kamu suka, yang kamu cinta, min amwalikum daripada harta-harta kamu. Ya. Orang-orang mukmin hadirin, ya, tatkala menganjurkan sedekah kepada orang-orang kafir Mekah, kata orang-orang yang beriman gini, hai kafir-kafir Mekah, impakin, sedekahin, ya, kepada orang-orang miskin dari apa-apa yang kamu suka, ya, yang kamu suka, yang kamu resep, itu yang kamu sedekah itu. Ya. Memang hadirin, kalau kita bersedekah, hadirin maaf, yang paling kita resep, yang kita sedekah itu. Ya. Jadi 2.000, 20.000, 50.000, 100.000. Nah, 100.000 yang kita sedekah itu hadirin. Karena Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, enggak akan sempurna satu kebaikan. Lan tanalul birra, enggak akan sempurna yang dinamakan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kamu mensedekahkan apa-apa yang kamu paling suka. Kalau pala sodako kita ingin sempurna hadirin, kita harus mensedekahkan apa-apa yang kita suka, yang kita resep, apa yang kita resep hadirin. Ya, tadi itu hadirin punya duit 2.000, 5.000, 10.000, kan 10.000 yang paling kita resep hadirin. Nah itu, ya, kalau kita ingin mencapai kebaikan yang sempurna. Ya. Cuman daripada enggak ada hadirinnya. Biasa hadirin. Ini hadirin. Ya. Kalau orang yang sedekah kan misalkan gini hadirin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan hartanya fisabilillah, kama salihabbatin, seperti dia menanam satu benih, satu biji. Nah, satu biji ini ambatat sab'a sanabila, satu benih ini akan menumbuhkan, ya, sab'a sanabila, 7 tangkai. Dia menanam satu benih lalu menjadi satu pohonan. Satu pohonan itu akan menumbuhkan sab'a sanabila menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, dan setiap satu tangkainya, setiap satu tangkai hadirin, ini pohonan ada 7 tangkai, ya, dan setiap satu tangkainya bikulu sumbulatin mi'atu habbah, akan menumbuhkan 100 benih. Ya, satu benih yang kita tanam akan jadi pohonan. Ya. Lalu pohonan itu akan ada 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu, satu tangkainya akan menumbuhkan mi'atu habbah, 1000 benih. Ya. Begini hadir, kita nanam satu mangga. Begitu kita nanam satu mangga, akan menumbuhkan satu pohonan. Lalu satu pohonan itu ada 7 tangkainya. Dari satu tangkai ini akan menumbuhkan 100 mangga. Hadirin,
kalau kita nanam satu mangga, nggak mungkin nunggunya satu mangga. Kita nanam rambutan, nggak mungkin nunggunya satu rambut. Tuh, sodako seperti itu. Ya. Makanya orang yang sodako diberi kecukupan terus. Hadirin, kita nanam mangga, satu mangga kita tanam bijinya, nggak mungkin tumbuh satu mangga. Misalnya walaupun pohonannya itu hadirin mah berbuahnya jarang, pasti nggak menumbuhkan satu mangga. Kita tanam satu rambutan, biji rambutan, nggak mungkin menumbuhkan satu rambutan. Maka akan menumbuhkan banyak buah rambutan. Ya. Nah, diibaratkan orang yang sodako seperti itu. Makanya kata Allah, masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah kama salihabbatin sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang-orang yang sodako, ya, mengimpakkan hartanya fisabilillahi, di jalan Allah. Kama salihabbatin, seperti dia menanam satu benih. Ya, orang yang sodako hadirin sama juga menanam satu benih, sama juga menanam satu biji pohon mangga, sama juga menanam satu biji pohon rambutan. Ya, kama salihabbatin. Ya, masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah kama salihabbatin. Lalu kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila. Ambatat menumbuhkan. Ini satu benih, ini satu buah biji mangga, ini satu buah biji rambutan, itu akan menumbuhkan sab'a sanabila, 7 tangkai. Jadi pohonan dah tuh hadirin, pohonan mangga itu, rambutan itu jadi pohonan. Lalu pohonan itu ada 7 tangkai, bercabang-cabang pohonan itu. Taruh dah, ya, istilahnya di dalam hadis ini, di dalam Quran ini, taruh dah menjadi 7 tangkai dari satu pohon rambutan. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin, pada setiap satu tangkainya, fi kulli sumbulatin, pada setiap satu tangkainya, mi'atu habbah, akan menumbuhkan 100 rambutan, akan menumbuhkan 100 mangga. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan seperti itu. Tafsirannya hadirin, bukan balasannya, bukan 100 perak dibalas 700 perak, bukan seperak dibalas 700 perak, bahkan lebih dari itu. Tafsirannya saya baca di dalam tafsir Syekh Ahmad Shawi Al-Maliki, yaitu surganya Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Balasannya bukan lagi hanya satu mangga dibalas 700 mangga, satu rambutan dibalas ame 700 rambutan, akan tetapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah lebih melipat gandakan daripada itu, lebih dari 700 mangga, lebih daripada 700 rambutan. Ditafsirin hadirin, yaitu surganya orang yang rajin infak, masuk surganya dimudahkan oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Itu hadirin, ya pasti dah, ya istilahnya kalau kita infak seperak akan menumbuhkan 700 perak. Kalau 100, kalau 1000 hadirin, kali aja dengan 700, jadi 700 ribu. Cuman hadirin, ya yang 30 itu dibalasnya di dunia.
Nanti yang 70 itu dibalasnya di akhirat. Kenapa 30 di dunia? Sebab hidup ini cuma sebentar. Jadi balasan sodako cuma 30. Sebentar hidup di dunia. Makanya balasannya di dunia nggak banyak mah orang yang sodako umat Islam. Cuma 30. Nanti yang 70 untuk akhirat. Istilahnya 30% di dunia, 70% di akhirat. Kenapa 70% di akhirat tadi? Karena 70% di akhirat hidup kita akan lama. Jadi 70% itu didepositoin nanti. Nanti ada bunganya lagi itu. Ya. Sebab di akhirat nanti hidup kita lebih lama. Nah, kalau orang-orang kafir sodako hadirin, dibalasnya udah semua di dunia 100% dia. Ya. Nah, orang-orang kafir maka di dalam Al-Quran dikatakan la nasibalahu, nggak ada bagian untuk mereka nanti di akhirat. Ya kalau sodako hadirin 1000 langsung dibalas. Ya, 700.000 untuk di dunia. Untuk di dunia hadirin. Untuk di dunia nih. Kalau kita enggak sodako misalkan 1000, 30 dibalas di dunia, 70 di akhirat. Kenapa demikian? Sebab hidup di dunia ini cuman sebentar. Kenapa 70 kok balasannya di akhirat malah lebih besar? Ya. Sebab di akhirat ini hidup kita akanlah lama. Jadi bekalnya harus banyak. Bekal hidup di akhirat harus banyak. Nah, kalau orang-orang kafir sodako hadirin langsung dibalas 100% di dunia. La nasibalahu. Nanti di akhirat nggak ada bagian, la nasibah, nggak ada bagian. Lahum ke mereka, yaitu ke orang-orang kafir. Makanya kita kalau mau menandingi orang-orang non muslim hadirin, ya, misalkan dia sodakonya 5.000, kita harusnya 15.000 hadirin. Jadi bisa menandingi dunia dia. Sebab mereka itu langsung dibalasnya 100%. Kalau kita kan enggak hadirin 30 gitu. Tapi kan kita sebaliknya hadirin. Ya, kita sodako 2.000, dia 15.000. Udah malah banyakan dia makin banyak hadirin. Kita makin dikit, gitu hadirin. Kalau pakai jangan ngiri. Kalau sodako kita masih sedikit jangan ngiri sama mereka, sama dunia mereka jangan. Kita nanti gitu. Dia 10.000 hadirin, kita 30.000 gitu. Baru nanti kita sama sama mereka, dunia kita. Begitu, oke jangan ngiri kita. Ngiri begitu tuh. Dia mah dibalasnya langsung di akhirat. Di dunia. Kata Al-Quran, la nasibalahu. Nggak ada bagian untuk mereka. Apapun yang dikerjakan kebaikan sama orang-orang mereka seperti mereka, nggak ada kebaikan. Kalau kita ada diri untuk dunianya ada, untuk akhirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi orang-orang kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah, ya, apabila mereka disuruh menginfakkan hartanya sama orang-orang yang beriman, kata mereka, masa aku harus sedekah kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk bersedekah ke mereka. Allah menghendaki kepada mereka untuk memberi rezeki. Kenapa aku, kata orang-orang kafir Mekah, harus memberi rezeki kepada mereka yang mana mereka itu menghendak, yang mana mereka itu dikehendaki oleh Allah. Ya. Qala berkata, sopo al-kufaru, orang-orang kafir, apakah narjuku aku memberi rezeki man kepada orang lau yasha'u
yang mana orang ini dikehendaki oleh Allah rizqahu, yaitu Allah memberi rezeki. Allah memberi rezeki kepada orang ini, kata orang-orang kafir. Akan tetapi walam yarjuhu, akan tetapi Allah nggak memberi rezeki ma'a kudratihi, serta kuasanya Allah alaihi, kepada orang ini memberi rezeki. Kata orang-orang kafir gitu. Alasan mereka hadirin nggak memberi rezeki, nggak menginfakkan hartanya kepada orang-orang miskin. Allah bisa memberi rezeki kepada orang ini, kepada orang miskin dah taruh. Ya. Allah memberi rezeki ini kepada orang-orang miskin. Ya. Masa aku memberi rezeki sih, kata orang-orang kafir Mekah, masa aku memberi rezeki sih kepada orang-orang yang Allah kehendaki memberi rezeki. Allah menghendaki memberi rezeki kepada orang miskin. Masa aku memberi rezeki? Terus Allah nggak memberi rezeki kepada mereka hadirin mah. Ya. Lalu kata orang-orang kafir Mekah, fanahnu nuwafiku, maka kami menyamakan, mengikuti, menyesuaikan musyiati, karena kehendak Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Tatkala orang-orang kafir Mekah disuruh sedekah, ya, ame orang-orang yang beridakonya ke fakir miskin. Lalu kata kafir Mekah, hadirin, orang-orang kafir, apakah kami memberi rezeki, apakah kami memberi makan kepada orang-orang yang Allah kehendaki memberi rezeki? Masa aku harus sedekah sih, kata orang-orang kafir Mekah ini. Ya. Padahal Allah menghendaki. Ya. Itu. Jangan aku dulu dah, kata mereka dah. Ya. Ya itu harusnya Allah dulu, kata mereka, istilahnya begitu hadirin. Ya. Allah aja menghendaki. Allah menghendaki, Allah kan kuasa, kata mereka, kata orang-orang kafir Mekah, untuk memberi makan kepada orang-orang yang Allah kehendak. Masa aku disuruh sih? Ya. Ke Gusti Allah aja udah ada, minta rezekinya, minta makannya. Berarti Allah enggak memberi rezeki. Nah, kata orang-orang kafir, aku mengikuti Allah. Allah enggak memberi rezeki ke orang ini, aku juga enggak memberi rezeki. Nanti ada jawabannya nih hadirin. Ya. Ya. Lalu kata orang kafir, wala nut'imu, aku enggak akan memberi makan man lam yut'imhu, kepada orang-orang yang enggak diberi makan oleh Allah. Hadirin, tatkala saya hadirin mampu bisa memberi orang duit 1.000 perak, 1.000 perak nih. Saya mampu dah memberi duit 1.000 perak. Tatkala saya mampu seperti itu, saya nggak memberi, maka orang-orang yang lain akan ikutan. Mengasih aja nggak memberi itu mah, ya, mengasih aja nggak memberi. Aku juga nggak memberi lah. Ya, paham hadirin lah. Saya mampu memberi uang 1.000, ya, tapi saya nggak memberi kepada orang ini, nggak memberi. Nah, yang lain pada ikutan. Mengasih aja mah mampu memberi 1.000, tapi nggak memberi. Jadi orang-orang jadi ikut-ikutan, nggak sedekah. Allah aja mampu, Allah kan maha kuasa memberi rezeki. Ya. Tapi Allah
kata orang-orang kafir ini nggak mau memberi rezeki ini kepada orang nih. Jadi aku ikut-ikutan Allah aja dah. Kata orang-orang kafir Mekah. Ya. Dan ini hadirin, ucapan ini dipegang kuat. Wahaja mimma yantamsaku, dan ini ada wahaja dan adapun ini ucapan mimma daripada sebagian ucapan ya tamasaku yang dipegang kuat al-bukhalau oleh orang-orang yang pelit. Ya. Ucapan seperti ini adalah ucapan orang-orang sebenarnya orang-orang yang pelit. Istilah gini, lu minta makan aja sama Allah. Allah kan maha kuasa, masa minta sama gua? Begitu istilahnya. Ya. Kan Tuhan kamu kuasa, kan Tuhan kamu memberi rezeki. Ya. Kata orang kafir, masa mintanya sama gua? Minta aja sama Allah. Kalau Allah nggak memberi, aku juga ikut-ikutan, nggak akan memberi. Sebenarnya ini dalil, ya, pegangan kuat al-bukhalau, orang-orang yang ya. Kalau si anu nggak ngasih, aku juga nggak. Sebenarnya itu ucapannya orang yang pelit hadirin. Sebenarnya, ya. Kalau si Fulan bin Fulan nggak memberi, aku nggak akan memberi. Sebenarnya ini adalah pegangan haja mimma ya tamasyaku bihil bukhala. Haja adapun ini ucapan mimma sebagian ucapan bi karena perkara al bukhalau, siapa orang-orang yang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Yaquluna berkata al-bukhalau, orang-orang yang pelit, la nu'ti, aku nggak akan memberi man kepada orang-orang haroma yang telah menghalangi, yang telah nggak memberi hu ke itu orang sopo Allahu Allah rizqahu, karena rezekinya Allah. Kalau Allah aja nggak memberi, aku nggak akan memberi. Itu adalah ucapan orang-orang yang pelit. Wajah ama, ya, wajah amahum, dan mereka telah menyangka salah. Sangkaan mereka itu salah. Haja adapun, ya, ini sangkaan batilun adalah yang batil. Li'anna Allah, ucapan yang seperti itu adalah ucapan yang batil. Jadi Allah itu memberi rezeki kata mereka, tapi Allah nggak memberi rezeki, maaf, kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang miskin. Kan Allah berkehendak adil, memberikan rezeki yang siapa aja, Allah maha kaya. Tapi kok ada yang fakir, ada yang miskin. Ya, kata orang-orang kafir, berarti Allah nggak memberi rezeki ke mereka. Ini adalah sangkaan yang batil, sangkaan yang salah. Nah, maka dengan demikian itu kata orang-orang kafir, aku juga nggak akan memberi. Nah, ini sangkaan yang batil. Ya. Kenapa hadirin? Gini alasannya. Ya. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala agna. Allah itu memberi kecukupan, memberi kekayaan ba'do khalqihi, ke sebahagian makhluknya. Sebahagian makhluk, sebahagian manusia, ada yang diberi kecukupan nama Allah, ada yang diberi kekayaan namanya Allah. Wa afqara, dan Allah juga memberi kefakiran ba'dahum, kepada sebahagian hamba hamba hadirin hambanya Allah, ada yang diberi kecukupan,
Ada yang diberi kekurangan ibtilaan sebagai ujian. Kekayaan yang Allah berikan kepada seseorang adalah ujian. Ya. Kefakiran yang diberikan kepada seseorang merupakan ujian. Famana'a, maka nyegah, maka nggak memberi Allah ad-dunya karena dunia minal fakiri kepada orang-orang fakir. Nggak dikasih sama Allah masalah dunia orang-orang yang fakir. Lah bukan bukholan minhu, bukannya Allah pelit. Ya. Allah memberikan kekayaan, memberikan kecukupan kepada sebahagian hambanya. Allah juga memberikan kefakiran kepada sebahagian hambanya adalah ujian. Tatkala ya ada orang yang ditahan yang nggak diberikan masalah dunia, artinya dia diberi kefakiran sama Allah. Bukannya Allah pelit, bukannya Allah pelit hadirin mah. Ya. Akan tetapi wa amara, tujuannya Allah menyuruh al-ghaniyah kepada orang yang berkecukupan bil infaki, untuk infak, untuk bersedekah. Hadirin, Allah memberikan kecukupan adalah merupakan ujian. Allah memberikan kefakiran kepada sebahagian hambanya merupakan ujian. Tatkala ada orang nggak dikasih dunia hadirin sama Allah, misalkan diberi kefakiran, itu nggak dikasih dunia sama Allah, dia dikasih kefakiran. Bukannya Allah pelit, akan tetapi tujuannya Allah agar orang-orang yang berkecukupan untuk infak, untuk bersedekah, untuk berbagi. Ya. Lah bukannya lihajati. Ya. Allah itu butuh ilamalihi karena harta orang-orang yang berkecukupan. Bal akan tetapi liya belua agar menguji Allah al-ghaniyah kepada orang yang berkecukupan bil fakiri, diuji ya ame orang-orang yang fakir. Hadirin sekali lagi ya, di dalam menafsirkan ayat wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, ya Allah memberikan kecukupan kepada sebahagian hambanya, itu ujian. Allah memberikan kefakiran kepada sebahagian hambanya, itu adalah ujian. Tatkala ada orang fakir, itu nggak dikasih keduniaan sama Allah, nggak diberikan masalah dunia. Nanti tujuannya Allah biar orang-orang yang berkecukupan berinfak, bersedekah kepada orang-orang fakir. Allah nggak butuh hadirin, ya. Allah nggak butuh, ya. Allah nggak butuh karena hartanya orang yang berkecukupan. Allah nggak butuh. Akan tetapi tujuannya orang yang berkecukupan itu hadirin nanti diuji sama Allah. Ujian orang yang berkecukupan diujinya bil fakiri sama orang-orang fakir. Gitu ya. Fima farodo, di dalam perkara farodo yang telah mewajibkan Allah lahu kepada orang-orang yang berkecukupan minal infaki, untuk berinfak ya. Lah jangan sampai
i'tiradh, yaitu menentang li ahadin ke seseorang bi masyiatillahi, di dalam kehendak Allah, wa hukmihi, dan hukum-hukum Allah, fi khalqihi, di dalam penciptaannya Allah. Hadirin, Allah menciptakan orang yang berkecukupan, ada orang yang berkecukupan, itu sebagai ujian. Begitu juga Allah menciptakan sebahagian hambanya ada yang kekurangan atau fakir, itu merupakan ujian dari Allah. Nah, dengan adanya orang-orang yang fakir ini, hadirin, sengaja Allah bikin, hadirin, sengaja Allah nih pamanaa, sengaja Allah cegah ada orang-orang yang nggak diberikan dunia. Dah bahasa kita orang fakir dah. Nanti tujuannya biar orang-orang yang berkecukupan itu untuk soda, kan jadi soda kok, hadir. Ya. Nah, di dalam hal ini ya, nggak boleh ada satu makhluk pun yang menentang Allah akan kehendak Allah, ya, dan akan hukum-hukumnya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu tafsiran ayat, ya, tafsiran ayat wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru, wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum, ke kafir-kafir Mekah, ampiku, sedekahlah kamu, mimma, daripada apa-apa yang Allah telah beri rezeki kepada kamu. Qala, berkata alladzina kafaru, orang-orang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kata orang-orang kafir gini, hadirin, anu minu, masa aku harus memberi makan, masa aku harus memberi rezeki, malau yasa Allahu at'amah, kepada orang-orang yang Allah kehendak. Ya, saya bisa, hadirin, yasa dah istilahnya, saya bisa memberi uang kepada orang 1000 perak, misalkan, saya bisa di sini. Tapi saya nggak beri. Ini jadi contoh sama orang, hadirin. Ya, mengasih aja bisa memberi duit 1000 perak, nggak memberi. Allah aja bisa memberi rezeki sama orang, tapi kok nggak diberi sama Allah. Jadi aku ikut-ikutan dah, kata orang kafir, sebagaimana kehendak Allah. Padahal, hadirin, ucapan ini adalah ucapan yang salah. Ucapan, istilahnya dalam tafsir ini al-bukhala, ucapan orang-orang yang pelit. Ya, gitu tuh, hadirin. Ya, Allah aja mau Allah tuh mengendaki memberi rezeki. Ya, masa mintanya dari aku, yaitu ke Gusti Allah aja dah minta. Mudah-mudahan ayat ini kita pahami, hadirin. Ya, emang rada ragu-ragu dah yang ngomong begini, bahasanya menyangkut mengenai Allah, makanya diulang-ulang ayat ini penjelasannya. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahami Al-Fatihah.